Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Abdurrab. Saya sendiri Siti Aisyah bersama rekan-rekan saya Khairul Amri dan Felix Irwan, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli MA, akan membagikan perihal mengenai consumer segment, value proposition, dan channel of distribution. Baiklah, kita akan memulai. Untuk pertama kali, kami akan membahas mengenai consumer segment. Apa itu consumer segment? Consumer segment ialah pengelompokan pelanggan-pelanggan ke dalam berbagai segmen. Ada segmen yang bisa kita layani dan ada segmen yang tidak bisa kita layani. Pelanggan yang kita layani kemudian kita bagi menjadi segmen-segmen sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Inilah yang disebut segmentasi pelanggan atau consumer segment. Segmentasi pelanggan bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu spesifikasi produk jasa yang dibutuhkan. Ada pelanggan yang membeli produk berkaitan dengan fungsi, ada pelanggan yang membeli produk karena status sosial dan image yang ditimbulkan. Dalam hal ini, tentu kita memberikan layanan yang berbeda untuk dua macam pelanggan ini. Sebagai contoh, pakaian baju, tempat jualan pakaian yang glosir dengan butik. Tentu dua jenis usaha ini memiliki consumer segment yang berbeda. Kalau glosir lebih untuk ke ekonomi menengah ke bawah, karena mereka lebih mengutamakan harga yang murah. Masalah kualitas mereka mungkin tidak begitu mengutamakannya, karena rata-rata yang membeli di glosir adalah orang yang membutuhkan pakaian, bukan untuk sosial ataupun yang lainnya. Sementara consumer segment yang untuk di butik, mereka lebih mengutamakan kualitas daripada harga. Tidak masalah berapapun harganya. Bagi consumer segmen butik, mereka pasti akan membelikannya, karena yang dibutuhkan mereka yaitu status sosial dan image yang bagus dalam memakai pakaian itu, bukan sebagai kebutuhan. Aspek yang kedua yaitu mengenai jalur pemasaran yang dipakai untuk mencapai pelanggan. Ada produk yang kita pasarkan langsung dan ada juga yang melewati perantara. Kita dapat mendesain produk yang berbeda untuk melayani dua macam pelanggan yang berbeda dengan jalur pemasaran ini. Kalau saya memberi contoh itu seperti harga center. Harga center, ada teman saya yang punya center yang harganya 6 juta. Jelas center ini bukan di consumer segmentnya, bukan untuk orang biasa, karena orang biasa buat apa gitu, buat apa beli center semahal itu. Yang pastinya orang-orang membeli center harga 6 juta memiliki alasan tertentu mengapa mereka membelinya. Salah satunya mungkin karena tuntutan pekerjaan, di mana center itu memiliki daya tahan yang kuat, tahan banting, atau orang-orang yang bekerja di
di hutan ataupun di pegunungan, mereka membutuhkan center-center yang seperti ini. Sementara kalau consumer segmennya orang biasa, mereka tidak membutuhkan hal ini. Kenapa itu? Pemasaran yang bagus dan perantara yang bagus dalam menjelaskan produk ini sangat dibutuhkan. Aspek selanjutnya yaitu mengenai layanan atau produk, di mana pelanggan mau membayar lebih. Ada perusahaan yang mau membayar lebih untuk masalah fungsi operasional, ada yang mau membayar lebih untuk layanan purna jual yang tuntas, ada yang mau membayar lebih karena layanan yang bersifat personal dan lain sebagainya. Kita harus pada poin mana di mana pelanggan mau membayar lebih. Perusahaan harus dengan sadar menentukan segmentasi pelanggan mana yang bagus untuk perusahaannya. Selanjutnya yaitu kita sudah menjelaskan mengenai aspek-aspek consumer segment. Kemudian kita juga harus tahu pasar mana yang harus kita masuki atau telusuri sebelum kita menentukan consumer segment ini, yaitu jenis-jenis segmen pasarnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi psikografis. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar berdasarkan letak geografisnya, seperti benua, negara, provinsi, kota, dan desa. Jenis segmentasi pasar ini penting bagi pemasaran, karena orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda mungkin akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, permintaan air minum dalam kemasan akan lebih tinggi di daerah yang ketersediaan air bersihnya kurang. Namun pada daerah-daerah yang persediaan airnya bersihnya cukup, permintaan air minum dalam kemasan mungkin akan berkurang. Orang yang berasal dari daerah yang berbeda mungkin memiliki alasan berbeda untuk menggunakan produk yang sama juga. Segmentasi geografis membantu pemasaran, penyusunan kampanye, pemasaran hasil personalisasi untuk semua orang. Contoh segmentasi pasar di mana berdasarkan lokasi geografis adalah pada sistem pemanas ruangan dan pendingin ruangan. Untuk pemanasan ruangan tentunya tidak akan dijual pada daerah khatulistiwa atau daerah yang hanya memiliki 2 musim saja seperti Indonesia. Sedangkan pendingin ruangan tidak akan dijual pada negara yang memiliki suhu yang cukup dingin seperti Selandia Baru dan Kanada, di mana suhu udara maksimalnya adalah 25 derajat Celcius. Pada Selandia Baru dan Kanada, justru penghangat ruanganlah yang dibutuhkan. Sedangkan pada negara tertentu yang memiliki 4 musim, tentunya akan dijual pendingin dan penghangat ruangan. Misalnya pada jenis AC mobil mereka bisa bersifat pendingin atau AC mobil yang bersifat penghangat. Ada 2 jenis pengatur suhu. Itulah mengapa perlu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar. Kemudian ada segmentasi geografis. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, pendapatan, agama, ras, dan pekerjaan, pendidikan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Segmentasi ini adalah salah satu praktek segmentasi yang paling umum di antara para pemasar.
Segmentasi demografis terlihat hampir di setiap industri, seperti industri otomotif, motor atau mobil, produk kecantikan, ponsel, pakaian, dan lainnya. Sebagai contoh, wanita akan lebih suka pada produk-produk yang berwarna merah muda, sedangkan pria cenderung akan menghindari warna tersebut dan akan membeli produk yang berwarna lain seperti hitam ataupun biru. Selanjutnya yaitu segmentasi perilaku atau behavioral segmentation. Pasar juga dapat dibagi berdasarkan segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini dapat didefinisikan sebagai proses membagi total pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen, yang lebih kecil berdasarkan perilaku pembeli pelanggannya. Segmentasi perilaku dilakukan oleh pemasar berdasarkan pola pembelian pelanggan seperti frekuensi penggunaan, loyalitas merek, manfaat yang diperlukan, dan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengingat kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasar perilaku yang mereka tunjukkan. Sebagai contoh, seseorang mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan ponsel merek tertentu. Akan sulit untuk mereka melirik merek lainnya karena sudah terbiasa dengan sistem operasi dan cara pengoperasiannya yang sudah terbiasa. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis atau psikografis segmentation. Segmentasi psikografis adalah strategi segmentasi pasar, di mana pasar atau market dibagi berdasarkan psikologi, kepribadian orang, karakteristik, gaya hidup, dan sikapnya. Segmentasi psikografis ini membantu mengidentifikasi orang berdasarkan cara mereka berpikir dan jenis kehidupan yang mereka inginkan. Metode segmentasi ini berfokus pada psikologi pelanggan yang dapat difokuskan oleh perusahaan untuk kegiatan pemasaran mereka. Kepribadian adalah kombinasi dari karakteristik yang membentuk karakter khas individu dan termasuk kebiasaan, sifat, sikap, temperamen, dan lainnya. Sedangkan gaya hidup adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Biasanya segmentasi pada psikografis ini lebih berpengaruh pada harga, produk, dan kualitas yang dijual. Kepribadian dan gaya hidup mempengaruhi keputusan pembelian dan kebiasaan seseorang. Seseorang yang memiliki gaya hidup mewah mungkin menganggap memiliki AC di setiap kamar sebagai sebuah kebutuhan, sedangkan orang yang tinggal di kota yang sama tetapi memiliki gaya hidup konservatif atau dapat menganggapnya sebagai sebuah kemewahan. Contoh lainnya adalah pusat perbelanjaan daerah turis di Prancis, di mana Prancis identik dengan produk berkualitas tinggi dan bermerek seperti LV, Gucci, dan lainnya. Maka toko-toko di daerah turis tersebut akan menjual produk merek yang produknya bersifat meniru produk bermerek dengan harga yang tinggi. Sedangkan pada pusat pembelanjaan di daerah turis di Cina, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lainnya, justru di sana menjual souvenir dengan produk harga murah sebagai oleh-oleh bagi mereka. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya Khairul Amri akan mencoba menjelaskan tentang apa itu value proposition. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk kita dibanding dengan produk perusahaan lain. Value proposition yang baik harus memiliki manfaat yang menyelesaikan permasalahan pelanggan. Setiap value proposition dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Value proposition terdiri dari gabungan produk atau jasa tertentu untuk melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik yang manfaatnya dapat ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Tujuan pengembangan value proposition ini adalah untuk menjadikan produk atau jasa perusahaan dengan nilai sesuai keinginan.
dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan, serta memenangkan pasar. Dalam upaya mencapai value proposition yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan harus memikirkan agar produk atau merek produk tersebut memiliki nilai tambah yang lebih dari produk kompetitor. Dalam hal ini, value proposition harus juga memiliki harga yang murah, pengiriman yang tepat waktu, pembayaran yang fleksibel, kualitas barang, kualitas layanan, dan lain sebagainya. Tentu saja kita harus memberikan value proposition pada target pelanggan yang tepat. Dalam menawarkan layanan kepada perusahaan besar, maka harga murah tidak tepat untuk target pelanggan tersebut. Untuk perusahaan besar, kita lebih cocok menekankan kualitas layanan dan kualitas tim kita. Karena perusahaan besar memiliki dana yang cukup besar, kita dapat menawarkan paket yang lebih customized. Untuk perusahaan kecil, kita dapat menawarkan layanan dengan harga bersaing, karena ada kemungkinan terbatasnya anggaran perusahaan kecil untuk pembelian layanan yang kita tawarkan. Karena kita bersaing di harga, maka kita harus membuat standarisasi sebaik mungkin dan menghindari kustomisasi. Untuk perusahaan menengah yang berarti kita memberikan layanan di antara kedua hal tersebut, dengan kustomisasi yang menengah dan tentu saja dengan harga yang menengah pula. Contoh yang terjadi dalam value proposition adalah Apple untuk segala produknya, iPhone, MacBook, dan lainnya, di mana mereka menanamkan target bermain pada kelas atas, yang mana mereka menjual produk dengan kualitas tinggi, menanamkan gengsi, dan juga tingkat servis yang sesuai. Dalam menawarkan target kelas atas, tentunya pemasaran produk diperlukan dengan cara-cara yang berkelas juga, seperti tata cara marketing, lokasi, atau tempat penjualan, servis penjualannya, tenaga penjual, dan kualitas produk dari kemasan hingga produk tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada channel of distribution atau saluran distribusi. Menurut Kotler, saluran distribusi adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi atau suatu perusahaan agar produk yang dihasilkan tersebut dapat disalurkan untuk siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, pabrik atau produsen harus memikirkan bagaimana agar produk yang dihasilkan tersebut dapat sampai pada pengguna akhir. Dalam hal tersebut, perusahaan harus menentukan saluran distribusi mana yang akan digunakan untuk mendistribusikan produk-produk tersebut. Contohnya, madu dalam kemasan. Alurnya diawali oleh peternakan lebah, di mana peternakan lebah memelihara lebah, kemudian mengumpulkan madu. Saluran distribusi pertama adalah madu tersebut harus dibawa ke pabrik pengolahan madu. Nah, dari petani tersebut terjadi transaksi penjualan ke industri pabrik. Nah, lalu pabrik selanjutnya memproduksi madu tersebut, memberi merek dan memberikannya kemasan. Setelah selesai, lalu madu-madu tersebut yang telah dalam kemasan dikirimkan pada distributor untuk distributor salurkan ke toko-toko. Kemudian toko-toko salurkan lagi ke konsumen. Nah, sebelumnya dipajang pada rak-rak toko. Inilah contoh saluran distribusi yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lihat peranan saluran distribusi, dalam upaya menyalurkan produk yang diproduksi ke konsumen, produsen memerlukan perantara untuk mendistribusikan produk mereka, sehingga produk mereka dapat dikenal, dipasarkan, dan dibeli oleh konsumen. Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian tersebut, memerlukan suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki kontak, jangkauan, pengalaman, spesialisasi, dan juga sistem distribusi yang baik, sehingga produk tersebut dapat merata di pasaran. Fungsi saluran distribusi. Menurut Bansu Swasta, fungsi saluran distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi penyediaan fisik. Yang ketiga adalah fungsi penunjang. Dalam fungsi pertukaran, diperlukan adanya transaksi antara dua pihak atau lebih dengan rangkaian terdiri dari A. Pembelian. Fungsi pembelian merupakan usaha memilih atau membeli barang-barang untuk dapat dijual lagi. B. Fungsi penjualan.
Fungsi penjualan ini sangat penting karena bertujuan untuk menjual barang atau jasa, baik dalam upaya menyalurkan barang milik produsen, ataupun sebagai usaha untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan dari selisih harga pembelian dengan penjualan, dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan. Saluran distribusi perlu mengetahui sasaran penjualan dan teknik penjualan yang tepat, sehingga barang tersebut dapat dijual sampai pada konsumennya secara tepat dan juga sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi, bukan asal distribusi, tetapi harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, ada value opposition. Nah, kita lihat berikutnya adalah C, pengambilan resiko. Dalam penyaluran barang, biasanya saluran distribusi memberi jaminan kepada konsumen, pengecer, ataupun bahkan kepada produsennya, sehingga barang tersebut dapat disalurkan dengan baik. Ia bertanggung jawab terhadap seluruh pemindahan barang-barang tersebut dari produsen sampai dengan pengecer, lalu mulai dari pengorderan, penerimaan barang, hingga pengiriman barang berikutnya sampai ke konsumen. Baik masalah persediaan tersebut maupun resiko kerusakan dan keusangan dari barang-barang tersebut. Baiklah, kita selanjutnya lihat pada fungsi penyediaan fisik. Fungsi ini menyangkut pula barang-barang secara fisik dari produsen sampai konsumen, di mana pelaksananya harus memenuhi fungsi A. Fungsi pengumpulan. Sebagian alat penyaluran perantara melakukan fungsi pengumpulan barang-barang dari berbagai sumber. Ada beberapa sumber yang sama maupun sumber-sumber yang beda. Nah, fungsi pengumpulan tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Kalau perusahaan mampu menyediakan barang dalam distribusi banyak atau besar, maka tentunya biaya per unit barang tersebut jadi kecil. Para distributor besar tentu satu salesman dapat menawarkan jumlah barang yang banyak, sedangkan distributor kecil mungkin hanya menawarkan beberapa, sedangkan biaya gaji tersebut sama, sehingga biaya tersebut dapat ditekan menjadi lebih kecil. Nah, hal ini perlu juga dilihat. Biaya penyimpanan, biaya pengantaran, administrasi, dan biaya lainnya, tentu rasio-rasio tersebut menjadi kecil apabila saluran distribusi tersebut atau distributor mampu menyediakan barang yang didistribusikan tersebut dalam jumlah besar. B. Fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan menciptakan faedah atau kegunaan yang mana waktu tersebut menjadi lebih singkat. Apabila misalnya barang tersebut diproduksi di Jawa, lantas fungsi penyimpanannya ada di Riau ini. Nah, kita lihat di Pekanbaru paling hanya butuh 1 hari, 2 hari, barang tersebut telah dapat sampai ke toko dan diteruskan ke konsumen. Namun apabila konsumen harus meneruskan orderan tersebut, toko-toko langsung ke Jawa, tentunya memakan waktu. Lalu fungsi penyimpanan tersebut harus melihat juga keamanan dari produk tersebut. Tata penyimpanan setiap barang beda-beda. Misalnya contohnya barang-barang kosmetik. Nah, itu disimpan dalam lemari khusus di mana harus jauh daripada debu, daripada kotoran. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh barang yang penyimpanan kayak Yakult, es krim, itu membutuhkan satu kulkas khusus menghindari bau yang tertular. Misalnya kalau digabung dengan daging, maka es krimnya tentu akan menimbulkan satu aroma yang kurang begitu menyedapkan. Nah, fungsi penyimpanan ini harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara penyimpanan yang sesuai dengan standar. Lalu C, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini dilakukan agar penyaluran tersebut dapat sampai ke konsumen dengan tepat, karena setiap produk itu mempunyai target market sendiri. Contohnya, saya bergerak dalam distribusi, misalnya jamu air mancur, produk jamu itu didistribusikan bagi segmen masyarakat tradisional dan melalui pasar-pasar tradisional lebih banyak. Nah, sedangkan produk kosmetik seperti Ultima, nah itu harus menjaga image produk, didistribusikan pada toko-toko yang mempunyai standar tertentu dan punya pendisplayan yang baik.
Toko-tokonya tidak bisa di pasar, dia harus memilih segmen toko-toko kosmetik tertentu. Standarisasi ada, di mana misalnya ada toko kosmetik menjual barang asli dan non-original. Nah, maka toko tersebut tidak bisa masuk pada produk kosmetik. Ultima. Nah, Ultima memilih toko yang original, toko yang mempunyai pendisplayan yang baik, lokasi yang sesuai dengan segmen pasar. Itu yang harus dilihat, fungsi pemilihan. Lalu yang ke D, fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan merupakan fungsi pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain hingga dipasarkan hingga dapat sampai ke konsumen. Sistem pengangkutan sesuai dengan standar penanganan produk yang baik. Ada produk yang bahkan terbanting tidak boleh. Betul-betul harus take care benar-benar. Ada produk tertentu yang tidak masalah. Misalnya kita melihat bahwa produk semen itu pengangkatannya langsung mereka letak aja dengan santai tanpa takut pecah. Tetapi untuk misalnya barang pecah belah, kosmetik itu tidak bisa dibanting. Jadi harus sesuai dengan standar penanganan perusahaan. Lalu memiliki jangkauan yang luas. Waktu dan proses yang cepat dan biaya yang dikeluarkan harus optimal mungkin. Biaya ngangkut semen per kilonya paling 1.000. Tetapi biaya pengangkutan kosmetik mereka perlu penanganan khusus. Dari Jakarta ke Pekanbaru tidak bisa pakai ekspedisi yang 1.000 lebih per kilonya. Tetapi mereka menggunakan ekspedisi yang di atas 10.000. Bahkan diasuransikan untuk menghindari resiko pecah. Jadi fungsi pengangkutan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi barang yang didistribusikan. Nah, kita lihat selanjutnya adalah fungsi penunjang. Fungsi penunjang ini bersifat untuk membantu atau menunjang terlaksananya fungsi-fungsi lain. Adapun fungsi penunjang terdiri dari yang pertama adalah pelayanan sesudah pembelian. Jadi konsumen itu harus benar-benar memiliki pelayanan sesudah pembelian sehingga mereka puas. Biasanya pelayanan ini berupa pemeliharaan, perbaikan, suku cadang, ataupun hal lainnya. Nah, biasanya produk-produk yang mendapatkan pelayanan sesudah pembelian ini lebih banyak pada produk mobil, sepeda motor, elektronik, dan produk-produk lainnya. Lalu yang kedua adalah pembelanjaan. Untuk membeli dan menyalurkan barang pada konsumen, perusahaan perlu menyediakan dana untuk persediaan dan penyaluran. Perusahaan juga harus memikirkan bagaimana toko-toko melakukan pembelian, sistem kredit kah atau sistem cash. Bagaimana konsumen membeli? Apakah perusahaan bekerja sama dengan bank kah atau perusahaan leasing atau lembaga perkreditan lainnya? Ini juga harus menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk dalam penyaluran barang. C. Fungsi penyebaran informasi. Dalam fungsi penyebaran informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi penyebaran informasi kepada produsen. Pabrik perlu mendapatkan informasi. Riset pasar dan informasi harus dikumpulkan oleh saluran distribusi mengenai pelanggan, mengenai pesaing, kondisi pasar saat ini sehingga produsen bisa memikirkan hal-hal dan langkah-langkah yang terbaik yang harus dilakukan dalam pendistribusian produk dan pengembangan produk di dalam perusahaan. Yang kedua adalah kepada pelanggan atau konsumen. Saluran distribusi wajib memberikan informasi tentang produk tersebut, fungsi produk, tata cara penggunaan, tata cara pembelian, dan segala informasi yang berhubungan dengan produk. Serta menginformasikan juga promosi-promosi terhadap produk yang akan didistribusikan tersebut. Lalu yang ketiga adalah terhadap perusahaan sendiri. Jadi bagian saluran distribusi tersebut mencari informasi untuk diinformasikan di dalam perusahaannya sendiri. Sehingga perusahaan bisa menerapkan program promosi apa yang harus dilakukan perusahaan agar bisa menguasai pasar. Teknik bagaimana yang harus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan juga produsennya. Lalu kita lihat adalah dalam fungsi penunjang adanya fungsi koordinasi saluran. Koordinasi ini berhubungan dengan semua pihak, baik perencanaan, pihak pembelian, pihak produksi, pihak administrasi, keuangan, penjualan, pemasaran, pengiriman barang, dan fungsi-fungsi lainnya itu perlu dikoordinasi sehingga pendistribusian tersebut dapat berjalan baik dan lancar.
Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk saluran distribusi. Saluran distribusi dapat dibedakan menurut jumlah tingkatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh tiap-tiap perusahaan. Perusahaan perlu memilih bentuk saluran distribusi yang tepat agar produk tersebut dapat sampai pada konsumen secara baik, tepat sasaran, sesuai visi misi perusahaan, dan memberikan kepuasan maksimal bagi konsumennya. Adapun bentuk-bentuk saluran distribusi menurut Kotler adalah 1. Saluran 0 tingkat. Saluran ini langsung dari produsen kepada penjual akhir. Biasanya dilakukan dengan penjualan door to door, sistem order online, atau saat ini sistem pembukaan outlet langsung oleh produsen. Biasanya ini untuk bermain di barang kelas atas. Contohnya produk LV, produk Channel, ataupun barang branded lainnya. Mereka membuka counter sendiri dari pabrik. Sehingga barang tersebut menjadi satu image akan distribusi, menjadi image bagi masyarakat bahwa barang tersebut beda. Yang kedua, saluran satu tingkat. Saluran satu tingkat ini berisi satu orang perantara. Adapun pelaksanaan sistem distribusinya adalah produsen bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk mendistribusikan langsung produk tersebut ke konsumen. Contohnya BMW di Indonesia. Mobil BMW tersebut dipegang oleh Astra BMW. Astra BMW di Indonesia langsung membelinya dari Jerman dan membuka showroom di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah saluran 2 tingkat. Saluran ini berisi 2 perantara. Biasanya dalam sistem distribusi ini pabrik menjual ke distributor, kemudian distributor menjualkan pada konsumen, pada toko-toko yang potensial. Yang keempat, saluran 3 tingkat atau lebih. Saluran ini berisi 3 perantara atau lebih. Dalam pemasaran ini, pabrik melakukan distribusi ke distributor. Selanjutnya, distributor melakukan distribusi ke toko besar, kelontong, atau grosir. Selanjutnya, toko tersebut melanjutkan lagi pada pedagang eceran. Dan pedagang eceranlah yang mengecerkan kepada konsumen. Rangkaian ini panjang. Namun, biasanya rangkaian ini dipakai untuk produk-produk yang bersifat konsumtif seperti makanan kecil dan produk konsumer. Selanjutnya kita lihat istilah dalam tingkatan saluran distribusi. Saluran distribusi dibagi menjadi beberapa istilah tingkatan. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah pemilik atau pabrik yang memproduksi barang yang ingin digunakan. Produsen bertanggung jawab terhadap ketersediaan produk di pabrik, kelancaran distribusi dari pabrik sampai dengan saluran distribusi, lalu mengatur agar biaya produksi tersebut rendah, penyalurannya juga rendah, lalu promosi dan hal lain yang berhubungan dengan pengembangan dari distributor tersebut. Contohnya di Indonesia, mobil Toyota langsung diproduksi di Indonesia. Mereka PT Toyota, perusahaan Toyota dari Jepang mendirikan pabrik di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya pengiriman. Nah, di Indonesia mereka berdiri dengan nama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang kedua, distributor. Distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas pembelian barang langsung dari produsen untuk diteruskan kepada toko-toko selanjutnya dan konsumen. Distributor biasanya mendapat harga yang lebih murah dibanding saluran lainnya karena membeli dalam jumlah yang besar dan dalam kontrak tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan produsennya. Distributor itu bertanggung jawab terhadap satu daerah tertentu. Misalnya di Indonesia, tadi kita bahas Toyota, memproduksi mobilnya di Indonesia, produsennya. Nah, di Indonesia, distributor yang ditunjuk adalah Toyota Astra Motor. Dialah yang bertanggung jawab terhadap seluruh distribusi mobil Toyota di Indonesia. Salah satunya juga menggunakan subdistributor. Yang ketiga adalah subdistributor. Subdistributor adalah pihak yang melakukan aktivitas pembelian dari distributor dan bertanggung jawab terhadap area-area tertentu. Nah, contoh Toyota di Riau ini
Sub-distributor dari Toyota adalah PT Agung Automal. Mereka bertanggung jawab terhadap seluruh penjualan mobil Toyota di Provinsi Riau, sehingga mereka membuka showroom di Pekanbaru 2, ada di Duri, ada di Dumai, dan kota-kota lainnya. Mereka bertanggung jawab terhadap daerah-daerah tersebut. Yang keempat, grosir atau wholesaler. Sekumpulan orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli produk dalam jumlah besar, kemudian dijual balik pada konsumen dalam jumlah besar, ataupun dijual balik kepada toko-toko pengecer. Yang kelima adalah pedagang eceran atau retailer. Adalah individu atau perusahaan yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Jadi merupakan perantara akhir, level akhir dari saluran distribusi. Yang keenam adalah konsumen. Konsumen adalah pihak yang menggunakan produk atau barang dan jasa tersebut secara langsung dengan tujuan untuk dikonsumsi. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai customer segment, value proposition, dan channel of distribution. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan wawasan yang luas bagi kita untuk membangun bisnis ke depannya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih pada Bapak Fadli. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.